rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa diberikan kepada kita sehingga sampai pagi hari ini dalam suasana yang hening, sinar matahari yang redup terasa cukup di hati kita masing-masing karena telah menjalankan ibadah puasa Ramadan dan ibadah yang lain yang senantiasa membentuk karakter yang pertama adalah dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah SWT, yang pertama menjalin silaturahim satu tahun sekali antara kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia. Yang kedua, timbul rasa kasih sayang bagaimana Allah SWT menyayangi kepada seluruh makhluknya. Segala yang sempurna itu terasa sekali persaudaraan kekeluargaan karena satu iman menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mereka berhubung diri untuk mengeluarkan zakat dan infaknya. Semua itu dilakukan ingin mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin semua yang melaksanakan ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis disebutkan, man sanna wa nadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau siapa melaksanakan ibadah puasa karena iman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosanya. Pada kali itu ditegaskan di dalam surah Al-Imran ayat 134 yang berbunyi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu semua pada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyediakan surga seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Sebenarnya orang-orang yang bertakwa dijelaskan dalam ayat berikutnya. Alladzina yunfiquna fis-sarai was-sarai wal kaazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang beriman yang senantiasa mendermakan sebagian daripada hartanya, pikirannya, pengorbanannya adalah mereka orang-orang yang selalu melakukan baik dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dan mereka mampu menahan amarahnya, dan mereka memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Allah Maha kasih sayang ataupun Allah memberikan kebaikan kepada orang-orang yang senantiasa memaafkan manusia. Dalam ayat ini diwariskan di dalam tafsir Ibnu Katsir pada saat itu namanya Musawabi, seorang kaya raya, punya pembantu banyak, kalau salah karyawan, pada waktu masih muda. Pada saat malam hari ingin melaksanakan sholat malam, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kedua-duanya. Pada saat perintahkan Rasul kepada pembantunya, kucurkan air untuk wudhu. Yang biasanya dikucurkan melalui tangan dulu, ternyata pada saat itu adalah dikucurkan kepala. Bagaimana seorang yang beriman melaksanakan unsur yang demikian itu, maka Rasul mengatakan, aku maafkan kesalahan, aku
hati masalah ini. Melanjutkannya sekarang itu jawab. Allah sangat menyukai kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian selanjutnya, kepada orang-orang yang beriman dan mengakui terhadap karyawannya. Bahwa karyawan pada saat itu dalam keadaan capek, siang hari bekerja sesuai dengan aturan-aturan berlaku. Dan pada saat malam hari diperintahkan untuk melaksanakan tugas. Ternyata kedua-duanya dalam keadaan ngantuk. Maka siang harinya dikumpulkan semua karyawan. Bahwa dari malam telah terjadi peristiwa ujian yang sangat besar. Maka karena karyawan ini perlu taat kepada melakukan atau kepada pimpinannya, dinaikkan gajinya 2 kali lipat. Subhanallah. Ini karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana akan terjadi di saat sekarang ini ketika karyawan melakukan kesalahan, bukan karena gajinya, lawan dikurangi. Itu bukan ciri-ciri orang yang beriman. Nah, ciri-ciri orang yang beriman bersikap jalan, bersikap menolong, bersikap kasih sayang, menghormati sesama manusia. Itu ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu dalam ayat yang disebutkan, Yudhasiru rahmatuhu rahmatuhu wa ridwanu wa jannatu lahum fiha na'imun muqim. Surah At-Taubah ayat 22. Berikan kabar kedua pada orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah, maka mereka balasannya adalah semoga mereka kekal di dalamnya. Semoga setelah kita melaksanakan pasca Ramadan diikuti dengan berbagai macam kegiatan, mulai melaksanakan sholat wajib berjamaah, sholat tarawih berjamaah, sholat witir, tadarus, infak dan sedekah. Maka kesenangan itu dalam rangka untuk mensucikan ibadah kita, zakat fitrah untuk menunjukkan puasa kita selama 1 minggu. Apabila ada kesalahan fitrah yang tidak pantas, maka disucikan dengan melalui zakat fitrah. Kemudian harta kita selama benar-benar bersih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikeluarkan zakatnya 2,5%. Muslimin amwalihim wa tusafiruhum. Ambil zakatnya hartanya adalah untuk membersihkan harta kamu. Ini dalam rangkaian itu semua adalah menjadikan sifat-sifat manusia yang senantiasa taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillah. Orang-orang yang telah mendapatkan keimanan tidak kenal kafir, tidak kenal malam, tidak kenal siang, tidak kenal hujan, tidak kenal sakit, bahkan sakit perut, wajib melaksanakan sholat wajib. Bagaimana caranya kalau sakit? Sholat di rumah. Masih kuat berdiri, tidak kuat duduk, tidak kuat duduk, isyarat tidak kuat, datang kematian wajib disolati. Hadis menjelaskan, awwalu man yu'adzabu bil ardi yawmal qiyamati sholat. Fa'in yukadzibhu sahibu amalihi, fa'in sholahan sahibu amalihi. Setiap alat itu asal pertama hadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama adalah sholat. Kalau sholatnya sempurna, semua amal-amal ibadahnya dari mulai puasa wajib, puasa sunnah, sedekah, infak, cari ilmu, dan aktivitas-aktivitas yang lain diterima semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sholatnya rusak, kalau sholat, bagaimana sholat rusak? Yang pertama,
tidak bagi laki-laki ya, tidak sholat di masjid, sholat berdua. Kalau waktunya sholat sendiri, itu rusak. Maka asalnya di dalam surat Al-Ma'idah, saya ini ternyatalah bagi orang-orang yang sholat, al-wajiblah bukan sholat di sholat, berjalan-jalan dalam sholatnya. Yang dimaksudkan pertama tidak memperhatikan waktu, yang kedua tidak berjamaah, yang ketiga bahasanya yang sedikit sholat. Nah ini merupakan musibah yang sangat besar di hadapan Allah SWT. Dalam saat ini kita mengenal musibah berikan bagi makan, berikan besar, kemudian berikan berbeda. Tapi tidak pernah memikirkan ketika meninggalkan sholat adalah musibah yang sangat besar di hadapan Allah SWT. Karena resikonya kami celaka bagi orang-orang yang sholat karena sholatnya main-main. Alhamdulillah, jamaah al-salat senantiasa melaksanakan sholat tepat pada waktunya, senantiasa berjamaah sampai akhir. Ya, kemarin malam masih juga berjamaah. Nah itu orang-orang yang telah melaksanakan sholat berjamaah sebenarnya adalah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surga. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 111, surat 9. Ya kana minal mu'minina anfusahum bi amwalihim zakah. Aku yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membeli sebenarnya hartanya orang-orang yang beriman dengan surga. Jadi dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita melaksanakan sholat berjamaah datang ke masjid, sebenarnya ada surga itu janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang telah mengucapkan kalimat syahadat, paham terhadap ayat ini, berbulan-bulan akan menutup ketika diundang ataupun datang waktu sholat. Karena asalnya lagi berkata Allah SWT dalam surat Al-Ma'idah ayat 19. Ya dengan dikuri al-mari yang dikuri kepada apabila kamu diundang dulu oleh Allah SWT, maka mereka tidak melaksanakan. Mereka dianggap muqawwil yang belum servis yang diberikan itu orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Karena Allah telah mengenal. Sekarang ulama setiap RT RW 5 waktu diberikan ada. Satu-satu dari manusia yang disebut namanya, dipanggil namanya berian, ya, sehari adalah Nabi kita Muhammad SAW minimal waktu dengan kalimat Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kalau yang mendengar itu kemudian mengikuti, itu adalah satu-satunya manusia yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut namanya waktu adalah sebagai mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Akbar, Allah Akbar, ya Tuhan. Kemudian yang keempat, orang-orang yang senantiasa mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang waktunya itu bismillah amwalikum wa anfusikum dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Berkali berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hartanya, dengan jiwanya, mereka berani untuk mengorbankan diri, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dalam rangka beridul fitri di tahun 1446 Hijriah. Mengawali tahun-tahun berikutnya, mari kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sebagai bukti tanda bersyukur kepada Allah memelihara sholat berjamaah di masjid, memelihara sholat sunnah, dan amalkan pada saat Ramadan mampu melaksanakan sholat malam, yaitu sholat tarawih dan witir, nanti malam kita lanjutkan sampai ajar datang. Itu sebagai tanda bukti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin hamidun majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wal qanitina wal qanitat wal qanitina wal qanitat wal qanitina wal qanitat wal mutaqabbirina wal mutaqabbirat wal qanitina wal qanitat wal hafizina furujal hafizat wa dhakirina wa dhakirina wa dhakirina a'adallahu lahum maghfiratan asrul azimah. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli min as-salihin Rabbi habli min as-salihin. Ya Allah dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, pagi hari ini kami berkumpul di tempat yang terbuka dalam rangka sebagai bukti bersyukur kepada-Mu ya Allah. Engkau telah memberikan kesempatan, kesabaran, keikhlasan, ketawakalan di dalam menjalankan rangkaian ibadah satu bulan penuh yang kami lakukan dengan syukur, mengharap syukur-Mu ya Allah, mengharapkan keberkahan-Mu ya Allah. Oleh karena itu, ampunkan yang telah terberikan kepada kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah. Engkau telah meridhoinya kami melaksanakan ibadah ini karena tidak lain sebagai bukti orang-orang yang beriman selalu taat dan patuh kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kesehatan, berikan kesabaran, berikan kekuatan, berikan keimanan sampai Ramadan yang akan datang. Semoga Engkau memberikan umur yang banyak kepada jamaah al-falah. Sampai Ramadan yang akan datang kita bertemu kembali atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan.